Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati saya ikut merasakan Bapak Ibu sekalian dan semua sahabat yang mungkin sedang mendengarkan ini dengan penuh harap. Apakah ada di antara kita atau orang tua yang sangat kita cintai, kakek nenek yang dulu langkahnya begitu gagah, kini sering merasa kakinya tidak lagi sekuat dulu? Mungkin langkah terasa berat, atau untuk berdiri saja rasanya butuh perjuangan. Jika ya, video ini hadir seperti sahabat yang ingin berbagi kabar baik, secercah cahaya di tengah kegelisahan. Kita akan menemukan rahasia sederhana, keajaiban kecil dari dapur kita sendiri, cara alami yang bisa membawa perubahan besar dan mengembalikan senyum di wajah mereka. Jadi, mari kita simak bersama sampai tuntas, dengan hati yang terbuka, karena setiap kata di sini bisa menjadi secercah harapan baru, sebuah jalan menuju hari esok yang lebih ringan. Suatu pagi yang cerah, sekitar pukul 9, seorang bapak sepuh datang ke tempat saya bekerja. Langkahnya begitu berat sampai harus dibantu putranya untuk berjalan. Wajahnya terlihat lesu, dan kedua kakinya seolah tak lagi punya daya untuk menopang tubuhnya yang dulu tegap. "Dokter," katanya dengan suara pelan, "saya sudah tidak kuat berdiri lama-lama. Baru 2 hari ini rasanya begini, tapi seperti lumpuh saja. Kadang betis saya terasa kaku dan nyeri, kadang lutut ini gemetar sendiri tanpa sebab. Tidur malam pun jadi tidak nyenyak, sering terbangun karena sakit. Saya coba periksa dengan teliti, alhamdulillah tidak ada penyakit yang mengkhawatirkan. Tekanan darahnya baik, jantungnya juga sehat. Tapi otot-otot kakinya, terutama di bagian bawah, memang terlihat sangat lemah." Lalu saya bertanya dengan lembut, "Bapak, akhir-akhir ini makannya apa saja ya?" Jawaban beliau membuat hati saya terenyuh, dan saya langsung tahu, ini bukan hanya soal obat, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar yang beliau butuhkan, yaitu makanan yang tepat. Saya pun meminta anaknya untuk membantu menyiapkan 3 jenis makanan yang sangat sederhana, tidak perlu suplemen mahal atau resep yang rumit. Dan subhanallah, keesokan paginya, bapak itu datang lagi, tapi kali ini senyumnya lebih lebar, dan yang paling membuat saya bahagia, beliau berjalan tanpa perlu dipapah lagi. "Dokter, entah bagaimana, kaki saya sudah tidak sesakit kemarin. Tadi subuh, saya bisa ke kamar mandi sendiri. Malam tadi juga saya bisa tidur pulas," katanya dengan mata berbinar. Saya tersenyum, karena ini bukan keajaiban semata, tapi ilmu pengetahuan yang Allah berikan, yang bisa kita pelajari dan amalkan. Dan inilah, Bapak Ibu yang saya kasihi, inti dari apa yang ingin saya bagi hari ini. Ini bukan semata-mata tentang obat, tapi tentang hubungan yang sangat erat antara kaki yang kuat dengan kebahagiaan dan kesehatan kita di usia senja. Kita akan berbicara tentang makanan-makanan sederhana yang mungkin ada di sekitar kita setiap hari, yang ternyata bisa membantu mengembalikan kekuatan kaki, bahkan dalam waktu yang terasa singkat, kurang dari 12 jam. Ini sangat penting, terutama bagi orang tua kita yang mungkin sudah mulai merasa berat untuk berdiri, sulit untuk melangkah, atau tidurnya terganggu karena kram. Jadi, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung sejenak. Kapan terakhir kali kita bangun pagi dan merasakan kaki ini begitu ringan, begitu kuat, seolah siap melangkah menyambut hari dengan penuh semangat? Coba tuliskan di kolom komentar dan sebutkan juga dari kota mana Bapak Ibu berasal. Dengan begitu, kita bisa saling memberi semangat, saling mendoakan dalam perjalanan kita untuk membuat tubuh ini sehat kembali dari dalam. Yuk, kita mulai perjalanan indah ini. Dan hari ini, saya tidak sendiri di studio ini. Ada sahabat baik kita, Dr. Raras Ayu, seorang ahli gizi yang sudah lebih dari 15 tahun dengan sabar dan penuh kasih mendampingi para lansia,
membantu mereka menjadi lebih sehat di berbagai puskesmas dan rumah sakit. Assalamualaikum, Dr. Raras. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Masya Allah, saya bahagia sekali bisa ikut berbagi di sini, apalagi topik kita hari ini begitu dekat di hati, tentang kaki yang terasa lemas. Ini adalah keluhan yang hampir setiap hari saya dengar dari pasien-pasien saya yang sudah lanjut usia. Dan hati saya selalu terenyuh mendengarnya. Saya jadi teringat salah satu pasien saya di Semarang, seorang ibu yang luar biasa bernama Bu Wagini. Usianya 65 tahun. Beliau adalah pensiunan buruh pabrik tekstil, seorang pekerja keras. Bu Wagini datang ke saya dengan keluhan kakinya yang terus-terusan terasa tidak bertenaga dan sering sekali kram, terutama di malam hari. Beliau cerita, bahkan untuk berdiri mengambil air wudhu saja, lututnya sering gemetar. Ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa kekuatan otot kaki orang tua kita bisa menurun. Saat saya bertanya dengan lembut tentang apa yang biasa beliau makan, ternyata sarapan beliau setiap hari hanyalah teh manis dan beberapa keping biskuit. Beliau kurang sekali mendapatkan zat penting seperti magnesium atau kalium dari makanannya. Dan dari situlah masalah pada kakinya bermula, membuat langkahnya terasa berat. Benar sekali, Dr. Raras. Kacang hijau itu seperti harta karun kecil yang sering kita lupakan, padahal kandungan magnesiumnya sangat baik untuk tubuh kita. Magnesium ini sangat penting untuk membantu otot-otot kita bekerja dengan baik, berkontraksi saat kita butuh bergerak, dan rileks saat kita istirahat. Kalau tubuh kekurangan zat ini, sinyal dari saraf ke otot bisa terganggu. Akibatnya, kaki bisa terasa gemetar, kram, atau bahkan sulit untuk menopang berat badan kita sendiri. Saya biasanya menyarankan orang tua kita untuk mencoba minum air rebusan kacang hijau hangat setiap pagi, lebih baik lagi tanpa gula tambahan. Selain magnesium, kacang hijau juga mengandung kalium dan vitamin B yang bisa menenangkan saraf kita, membuat tubuh terasa lebih nyaman. Saya juga menyarankan hal yang sama kepada Bu Wagini. Setelah beliau rutin minum air rebusan kacang hijau selama seminggu, beliau datang lagi menemui saya. Wajahnya berseri-seri, senyumnya begitu tulus. "Dokter," katanya, "Alhamdulillah, saya sudah tidak pernah lagi bangun malam karena kaki kram. Kaki saya sekarang rasanya lebih kuat, saya bisa berdiri lebih lama waktu masak di dapur untuk keluarga." Kabar baiknya lagi, kacang hijau ini kan sangat mudah kita dapatkan dan mudah sekali diolah. Cukup direbus sampai empuk, airnya disaring lalu diminum selagi hangat. Kalau mau, bisa ditambahkan sedikit jahe atau daun pandan biar ada wangi dan rasa yang enak alami. Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, jika kaki Bapak Ibu sering terasa kram di malam hari, coba deh, mulai besok pagi, minum segelas air rebusan kacang hijau hangat. Ini adalah satu makanan luar biasa yang bisa membantu mengembalikan kekuatan kaki kita. Kadang-kadang, tubuh kita ini tidak butuh obat yang mahal-mahal, tapi hanya butuh sedikit perhatian pada mineral sederhana yang mungkin selama ini kita lewatkan. Tadi kita sudah bicara tentang pentingnya otot yang kuat. Tapi ada satu hal lagi yang juga sangat penting dan seringkali kita lupakan, yaitu bagaimana darah kita mengalir dengan lancar di seluruh tubuh. Karena tanpa aliran darah yang baik, otot-otot kita tidak akan mendapatkan oksigen dan makanan yang cukup untuk bisa bekerja dengan baik. Betul sekali, dokter. Saya sering bertemu pasien yang mengeluh kakinya terasa dingin, atau gampang sekali kesemutan, atau terasa seperti kebas, apalagi kalau duduk terlalu lama. Dan seringkali, masalahnya bukan hanya di otot, tapi juga di pembuluh darah kita yang mungkin sudah mulai kurang lentur. Saya jadi teringat cerita Bu Lastri, usianya 64 tahun,
dari daerah Wulingi, Blitar. Dulu beliau ini sangat suka berkebun, tangannya cekatan, kakinya lincah. Tapi sekarang beliau cerita, duduk 15 menit saja di kursi kayu, kakinya sudah terasa kesemutan. "Telapak kaki saya ini rasanya seperti mati rasa, Dok," kata beliau waktu itu. Waktu saya coba tanya-tanya apa yang biasa beliau makan, ternyata beliau hampir tidak pernah makan buah-buahan segar. Padahal ada satu buah yang sangat baik untuk membantu melancarkan peredaran darah, yaitu buah naga yang warnanya merah. Saya sarankan beliau untuk coba makan setengah buah naga merah setiap pagi. Dikunyah pelan-pelan saja, tidak usah dicampur apa-apa. Baru 2 hari setelah itu, Bu Lastri mengirim pesan ke klinik. Isinya membuat saya tersenyum. "Kaki saya sekarang rasanya hangat, Dok. Tidak dingin seperti es lagi." Ini karena di dalam buah naga merah ada zat baik bernama antosianin. Zat ini seperti petugas yang membantu melancarkan jalan bagi darah kita, membuat pembuluh darah lebih lentur, dan mengurangi peradangan kecil di kaki. Ini menjelaskan kandungan aktif dalam makanan ini dan cara kerjanya yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kaki kita sering terasa dingin, gampang kesemutan, atau rasanya berat setiap sore, mungkin itu bukan hanya karena usia. Bisa jadi itu tanda kalau darah kita belum mengalir dengan lancar. Dan setengah buah naga merah di pagi hari, insya Allah, bisa jadi awal dari langkah yang terasa lebih ringan dan nyaman. Setelah aliran darah mulai lancar, tahap selanjutnya adalah memberi tenaga yang pas agar otot-otot kita bisa bergerak lebih kuat lagi. Banyak orang berpikir, kita butuh daging yang banyak atau suplemen yang mahal untuk ini. Tapi, seringkali tubuh kita hanya butuh sesuatu yang sederhana, seperti sepiring bayam yang dimasak dengan cara yang benar dan penuh kasih. Saya pernah merawat Pak Mahmud, usianya 71 tahun. Dulu beliau seorang mandor bangunan yang gagah dari Banyuwangi. Beliau datang ke saya, jalannya sedikit tertatih. Beliau cerita, kalau naik tangga masjid, baru 2 anak tangga saja, lututnya sudah terasa goyah dan tidak kuat. Saya lihat apa yang biasa beliau makan, ternyata hampir tidak pernah ada sayuran hijau dalam menu sehari-harinya. Kebanyakan nasi, kerupuk, dan sesekali telur goreng. Saya minta beliau untuk coba menambahkan sedikit bayam yang ditumis ringan ke dalam makan siangnya. Tidak usah banyak-banyak, setengah mangkuk kecil saja sudah cukup. Dan masaknya jangan terlalu lama supaya gizinya tidak hilang. 2 hari kemudian, Pak Mahmud kembali. Wajahnya lebih cerah. "Dokter, tadi saya naik tangga 4 anak tangga dan tidak perlu berhenti," katanya dengan semangat. Itu bukan sulap, Bapak Ibu. Itu adalah kerja perlahan, tapi pasti dari zat-zat baik seperti magnesium, kalium, dan nitrat alami dalam bayam. Zat-zat ini mulai memperbaiki kerja otot dan membuat pembuluh darah lebih lentur. Benar sekali, dokter. Bayam itu bukan hanya kaya zat besi, tapi juga punya nitrat alami. Nanti di dalam tubuh kita, zat ini akan diubah menjadi sesuatu yang membuat pembuluh darah lebih rileks dan oksigen mengalir lebih lancar ke otot. Magnesium di dalam bayam juga membuat otot tidak gampang gemetar, dan kaliumnya membantu otot jadi rileks setelah kita pakai. Ini contoh bagaimana cara makan yang tepat bisa memberi hasil yang cepat terasa manfaatnya. Seringkali, sesendok sayur yang kita anggap biasa saja justru bisa menjadi kunci pemulihan yang paling nyata untuk orang tua kita. Banyak orang tua yang datang ke saya, lalu berkata dengan sedih, "Saya sudah makan sayur, Dok, sudah minum susu juga, tapi kenapa ya otot saya kok rasanya tetap lemas?" Seringkali, jawabannya sederhana saja, karena tubuh mereka mungkin masih kekurangan protein yang bisa diserap dengan baik oleh tubuh.
Nah, disinilah tempe, makanan kebanggaan kita, bisa memainkan peran yang sangat penting. Saya teringat satu cerita dari pasien saya, namanya Bu Ernawati, usianya 70 tahun, tinggal di Tulungagung. Beliau ini masih sangat aktif, mengurus cucu-cucunya setiap hari, tapi sering mengeluh otot, pahanya cepat sekali lelah. Awalnya, beliau biasa makan lauk yang digoreng-goreng dan daging sapi kira-kira seminggu sekali. Tapi saya lihat, kebutuhan proteinnya sepertinya belum cukup, dan jenis makanan itu mungkin agak terlalu berat untuk dicerna oleh perut beliau. Saya sarankan beliau untuk coba mengganti satu porsi daging dengan tempe yang dikukus dan dibumbui sedikit saja biar enak. Hanya dalam seminggu, Bu Ernawati sudah merasakan bedanya. Saya sekarang bisa berdiri lebih lama, Dok, waktu menyuapi cucu saya, katanya dengan wajah yang sumringah. Ini seperti kesaksian nyata. Lutut yang tadinya kaku bisa jadi lebih lentur hanya dalam beberapa hari atau bahkan satu hari bagi sebagian orang, menunjukkan betapa tubuh kita bisa merespon kebaikan dengan cepat. Tempe itu bukan hanya mengandung protein dari tumbuhan yang banyak, tapi juga ada zat pembangun otot yang penting. Karena tempe dibuat dari kedelai yang difermentasi, tempe juga punya bakteri baik alami yang membantu perut kita menyerap makanan jadi lebih bagus lagi. Ini penting sekali untuk orang tua kita, karena sistem pencernaan mereka biasanya sudah tidak sekuat dulu. Tempe ini seperti hadiah dari dapur Indonesia untuk kita semua. Sumber protein yang murah, gampang diolah, dan sangat ramah untuk perut orang tua. Kalau masaknya tidak digoreng terlalu kering, misalnya dikukus atau ditumis sebentar saja, manfaatnya bisa kita rasakan secara maksimal. Seringkali, bukan mahalnya makanan yang menentukan kesehatan kita, tapi seberapa bijak kita memilih, mengolah, dan memakannya dengan penuh rasa syukur. Dr. Andi, kalau tadi kita sudah banyak bicara soal otot, sekarang kita bahas bagian yang juga tidak kalah penting, yaitu sendi-sendi kita. Karena kaki yang kuat itu bukan cuma soal otot yang bertenaga, tapi juga soal sendi yang lentur, yang tidak sakit waktu kita gerakan. Nah, untuk itu, tubuh kita butuh satu jenis lemak baik yang seringkali justru dilupakan oleh banyak orang tua, yaitu omega 3 dari ikan kembung. Saya ingat sekali cerita Pak Hadi, usianya 68 tahun, seorang pensiunan petani dari Boyolali. Dulu, beliau sering sekali mengeluh lututnya terasa linu setiap kali berdiri agak lama. Beliau sudah coba macam-macam minyak gosok, bahkan minum jamu, tapi sakitnya cuma hilang sebentar. Waktu saya tanya apa yang biasa beliau makan, ternyata beliau hampir tidak pernah makan ikan. Katanya, lebih suka ayam goreng dan tempe bacem. Saya minta beliau untuk coba makan ikan kembung yang dikukus, paling tidak 3 kali seminggu. Masaknya sederhana saja, pakai daun kemangi dan sedikit perasan jeruk nipis biar segar. 2 minggu kemudian, Pak Hadi datang lagi ke saya. Saya sekarang bisa jalan dari rumah ke masjid tanpa berhenti, Dok, katanya dengan gembira. Dan yang lebih membuat saya kaget, beliau sudah tidak perlu lagi pakai tongkat kecil yang biasanya selalu beliau bawa. Ini menunjukkan efeknya yang luar biasa pada sendi, saraf, dan kemampuan kita bergerak. Itu karena ikan kembung mengandung omega 3 yang tinggi, hampir sama banyaknya dengan ikan salmon yang mahal itu. Lemak baik ini membantu mengurangi rasa sakit atau linu di sendi, dan membuat sendi kita seperti diberi oli lagi, jadi lebih lentur gerakannya. Memang, kalau digoreng sampai kering, manfaatnya bisa berkurang. Tapi, kalau dikukus atau dipanggang sebentar, ikan kembung ini justru bisa jadi penyelamat untuk lutut yang mulai sering terasa nyeri. Saya sering sekali mendengar keluhan seperti ini dari pasien-pasien saya. Dokter, kalau pagi saya masih merasa kuat, tapi baru berdiri sebentar saja, begitu siang hari, kaki saya langsung gemetar, rasanya seperti kehabisan tenaga.
Dan setelah saya coba cari tahu, ternyata banyak dari mereka yang masih makan nasi putih 3 kali sehari. Padahal di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita ini butuh sumber tenaga yang awet, tidak cepat habis, bukan yang cepat naik, lalu cepat turun lagi. Nasi putih memang cepat bikin kenyang, tapi juga cepat sekali jadi tenaga dan cepat habis. Akibatnya, setelah 1 atau 2 jam, tenaga kita bisa langsung turun dan kaki mulai terasa lemas. Disinilah nasi merah menjadi pilihan yang sangat bijaksana. Saya ingat, Bu Lilis usianya 72 tahun. Beliau dulu seorang guru PAUD yang sangat penyabar di Cirebon. Beliau cerita, lututnya sering gemetar setiap habis duduk lama. Bahkan untuk berdiri waktu mau salat saja, beliau harus pegangan kursi. Saya minta beliau untuk coba mengganti nasi putihnya dengan nasi merah 2 kali sehari saja, ditemani sayur bayam dan tempe kukus. 2 minggu kemudian, beliau datang sambil tersenyum. "Dokter," katanya, "saya sekarang bisa berdiri lebih lama di masjid. Rasanya kaki saya tidak lagi gelisah seperti dulu." Itu karena nasi merah mengandung karbohidrat baik dan serat yang banyak, yang membuat tenaga dilepaskan pelan-pelan ke dalam tubuh kita. Selain itu, nasi merah juga kaya magnesium dan vitamin B yang membantu kerja otot dan saraf. Ini adalah contoh kombinasi gerakan ringan dan makanan yang tepat untuk orang tua kita. Tidak hanya membuat langkah lebih mantap, tapi juga menjaga tubuh tetap tenang tanpa rasa gemetar yang sering datang di sore hari. Banyak orang tua yang cerita begini ke saya. "Pagi hari saya masih merasa bugar, Dok. Tapi begitu masuk sore, betis ini rasanya berat sekali. Lutut mulai kaku, dan kadang seperti ada beban yang menggantung di kaki." Saya selalu bilang, itu bukan semata-mata karena usia, tapi seringkali karena tubuh kita tidak dapat pelindung yang cukup untuk menahan beban kegiatan kita seharian. Dan salah satu pelindung alami itu bisa datang dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu ubi ungu yang direbus. Saya pernah menangani seorang pasien namanya Pak Karno. Usianya 67 tahun. Dulu beliau seorang tukang becak yang rajin di Salatiga. Beliau bilang, kalau sudah mau maghrib, betisnya itu seperti ditarik-tarik, sakit sekali. Bahkan untuk duduk selonjoran saja, rasanya tidak nyaman. Saya sarankan beliau untuk coba camilan baru. 2 potong kecil ubi ungu rebus, tidak usah pakai gula atau garam, dimakan setiap sore sekitar jam 4. 5 hari kemudian, Pak Karno datang lagi dan cerita dengan wajah gembira. "Dokter, sekarang saya bisa duduk selonjoran di teras rumah, tanpa merasa kaki saya kaku lagi. Bahkan, saya bisa main catur sama cucu saya sampai malam." Ini adalah bahan alternatif yang bagus kalau kita mungkin kurang suka dengan rasa makanan utama lainnya. Itu karena ubi ungu ini kaya sekali dengan zat baik bernama antosianin. Zat ini membantu pembuluh darah kita lebih lentur, mengurangi peradangan, dan menjaga aliran darah tetap lancar sampai ke ujung-ujung kaki. Seratnya juga membantu gula darah kita tetap stabil, jadi tenaga kita tidak naik turun. Untuk orang tua kita, 1 porsi kecil ubi ungu setiap sore itu sudah cukup untuk menjadi pelindung alami kaki dari rasa tegang, nyeri, dan lelah di penghujung hari. Betapa besar kasih sayang Tuhan yang menyediakan semua ini untuk kita. Kadang-kadang kita berpikir, untuk membuat kaki yang lelah ini kuat lagi, kita butuh obat yang dosisnya tinggi, suplemen yang harganya selangit, atau harus pijat setiap minggu. Ini bisa jadi salah satu kesalahan umum yang justru bisa membuat kaki yang lemah jadi semakin parah kalau kita hanya mengandalkan itu tanpa memperhatikan apa yang masuk ke tubuh kita. Padahal, Bapak Ibu, tubuh kita ini punya cara sendiri untuk menyembuhkan dirinya. Masya Allah, asalkan kita memberinya bahan baku yang baik, pada waktu yang tepat, dan dengan hati yang tenang.
Dan salah satu bahan pemulih alami terbaik yang pernah saya temukan dari pengalaman saya adalah kaldu tulang yang kita buat sendiri di rumah dengan penuh cinta. Saya masih ingat sekali seorang ibu, namanya Bu Yanti, usianya 70 tahun, tinggal di Kulon Progo. Beliau sering mengeluh kakinya linu setiap bangun tidur, dan makin hari makin sulit berdiri kalau sudah duduk lama. Saya tahu, keluhan seperti ini tidak akan hilang hanya dengan obat. Jadi, saya minta beliau untuk coba membuat kaldu dari tulang ayam kampung. Direbus pelan-pelan saja selama kurang lebih 6 jam, ditambah bawang putih, jahe, dan sedikit cuka apel. Setiap pagi, beliau minum 1 cangkir kecil kaldu hangat itu setelah jalan-jalan ringan sebentar. Seminggu kemudian, Bu Yanti kembali. Wajahnya tampak lebih segar dan bahagia. Sekarang saya bisa bangun pagi tanpa rasa takut jatuh. Dokter, kaki saya rasanya seperti baru diminyaki dari dalam, katanya. Itu karena kaldu tulang mengandung zat-zat penting seperti kolagen, gelatin, dan asam amino yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan-jaringan di lutut, mata kaki, dan paha kita. Efeknya memang tidak langsung terasa seperti minum pil, tapi diam-diam ia memperkuat pondasi tubuh kita yang menopang kita setiap hari. Kaldu tulang ini bukan sekadar makanan Bapak Ibu. Ia adalah bentuk kasih sayang yang bisa kita berikan untuk tubuh kita sendiri. Ini juga salah satu tips tambahan untuk menjaga otot orang tua kita tetap aktif dan sehat. Bapak Ibu yang saya cintai dan hormati, hari ini kita sudah mendengar bersama tentang 9 jenis makanan sederhana. Mulai dari kacang hijau yang menenangkan, buah naga yang menyegarkan, bayam yang memberi kekuatan, sampai kaldu tulang yang menghangatkan. Semua ini bukanlah makanan ajaib, bukan ramuan dari negeri dongeng. Tapi, semuanya punya satu kesamaan yang paling penting. Jika diberikan dengan penuh cinta, dikunyah dengan penuh kesadaran dan rasa syukur, dan dijalani dengan niat tulus ingin menjadi lebih baik, maka insya Allah, manfaatnya akan kita rasakan. Saya tahu, mungkin di usia kita sekarang atau di usia orang tua kita, untuk berdiri lama saja sudah terasa berat. Apalagi melangkah jauh tanpa rasa sakit, rasanya seperti impian yang pelan-pelan kita lupakan. Tapi, saya percaya dengan sepenuh hati, tubuh orang tua kita, tubuh kita yang sudah banyak berjasa ini, bukanlah tubuh yang sudah menyerah. Ia hanya butuh sentuhan kasih dan perhatian yang tepat. Dan sekarang, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semua. Dari semua makanan yang sudah kita bahas hari ini, mana yang paling membuat hati Bapak Ibu tergerak untuk mencobanya lebih dulu? Apakah segelas air rebusan kacang hijau hangat di pagi hari yang menenangkan? Atau sepiring tempe kukus yang lezat bersama nasi merah yang mengenyangkan? Atau mungkin semangkuk kecil kaldu tulang hangat setelah berjalan-jalan ringan di pagi hari? Tuliskan ya di kolom komentar. Ceritakan juga usia Bapak Ibu dan dari daerah mana Bapak Ibu berasal. Siapa tahu, cerita dan pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi saudara-saudara kita yang lain. Penutup and ajakan, bantu sebarkan info penting ini ke keluarga Anda. Dan jika video ini terasa membawa manfaat, saya mohon dengan kerendahan hati, bantu bagikan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau tetangga kita. Karena satu kebaikan kecil dengan membagikan video ini bisa menjadi cahaya harapan, menjadi pijakan besar bagi seseorang yang mungkin sudah hampir menyerah untuk bisa melangkah lagi dengan tegar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga setiap langkah kecil yang kita niatkan hari ini membawa Bapak Ibu semua menuju hari esok yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia. Amin ya Rabbal Alamin.